Bagi sebagian orang, sesuatu hal yang mendadak terkadang terlihat menyenangkan. Tidak perlu repot-repot membuat perencanaan yang belum tentu akan terlaksana. Tapi tidak untuk hal perjalanan pendakian. Perencanaan dan persiapan yang matang sangatlah diperlukan agar perjalanan pendakian kawan-kawan aman dan nyaman. Jangan sampai terbuai oleh kata dadakan seperti kami. Dia bakal ngelakuin pendakian ke sebuah daerah, tepatnya gunung sih, cuman nggak terlalu tinggi banget, sekitar 2000 mdpl. Tepatnya di mana nanti kita bakal spill di perjalanannya. Dan sekarang mau packing dulu sebelum berangkat. Oke, perjalanan kali ini ditemani sama Mang John. Pendakian kali ini saya akan menjelajah ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Garut. Perjalanan kali ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh salah satu kawan saya. Untuk pendakian kali ini bisa dibilang sangatlah dadakan. Bahkan untuk pembekalan logistik makanan pun belum kami persiapkan, dan kami harus membelinya di perjalanan nanti. Setelah melewati jalanan kota, kami masuk ke perkampungan dan sekilas tampak aneh setelah kami mulai memasuki jalan menuju base camp. Jalanan yang kami lalui cukup belibet, mulai dari melewati tenda hajatan, pesta adu domba, hingga jalanan yang buntu. Setelah kami cek kembali di Maps, ternyata kami nyasar dan cukup jauh, hampir sekitar 6,5 km dari jalan yang seharusnya kami lewati. Kenapa bisa nyasar? Ya, saat itu saya bertugas menyetir dan Mang John lah yang fokus untuk melihat Maps. Tapi kurangnya komunikasi di antara kami menyebabkan kami tersasar cukup jauh. Jika saja kami tidak terlalu mengandalkan Maps dan bertanya ke warga sekitar, mungkin jarak tersasar tidak akan sejauh ini. Ya, pelajaran bagi kami. Boleh mengandalkan Maps, tapi tidak ada salahnya bertanya kepada warga sekitar, karena jaringan tidak selamanya bagus. Ada-ada saja cobaan perjalanan kali ini. Si Selena alias motor yang kami kendarai tiba-tiba ngadat di tengah jalan menuju base camp. Mungkin karena trek yang dilalui terus menanjak hingga menyebabkan mesinnya keluar asap dan bau terbakar. Terpaksa salah satu dari kami harus berjalan kaki ke base camp untuk mengurangi beban. Sesampainya di base camp, kami langsung melakukan registrasi, sembari mengisi perut dengan gorengan dan batagor, karena perjalanan nyasar tadi cukup menguras tenaga. Di mana? Di burung. Oh. Di orang cucut. Allah. Aduh, gusti ini hawa tos. Abi teh. Abu. Fasilitas yang ada di base camp ini cukup mendukung,
mulai dari penitipan helm, musola, toilet, parkiran, bahkan warung. Kami memulai perjalanan pukul 14.30. Cukup ngaret dari waktu yang sudah kami tentukan, yang seharusnya tiba di base camp pukul 12 siang. Tapi karena beberapa kendala selama di perjalanan, terpaksa kami harus sedikit terlambat. Saat menuju pos 1, langit tiba-tiba memperlihatkan warna gelapnya. Semoga tidak hujan, harapan kami. Sesampainya di pos 1, hal yang kami takutkan pun terjadi. Hujan. Terpaksa kami harus berteduh di sini. Tapi untung saja kami tidak kehujanan di jalur. Malah kehujanan. Ini baru pos 1. Dan tiba-tiba hujan. Gede banget sih cuma ya. Hujan gitu. Menurut peta kita ada di sini. Puncak di sini. Kurang lebih 1 jengkal lagi. 1 jengkal lagi. Kami mulai berjalan kembali setelah hampir 45 menit menunggu hujan reda di pos 1. Bersyukur langit kembali cerah dan semoga tidak hujan lagi. Ada di 1.500. Gimana Mangga perjalanan? Gak apa-apa, awal. Suasana di pos 2 ini sangat sejuk, dan di sini kalian bisa menemukan monyet-monyet liar yang bergelantungan di atas pohon. Tapi jangan dikasih makan ya, kalau kalian gak mau diserang sama mereka. Oke, pelaturan pertama dilarang membuat api unggun, bawa tenda kembali. Yang ketiga dilarang mendaki, memakai baju atau celana berwarna hijau. Baju atau celana. Sedangkan ini, apakah ini masuknya baju atau celana? Hijab berwarna hijau. Mohon maaf, bukannya saya melanggar aturan. Tapi beneran gak tahu kalau di sini gak boleh pakai baju atau celana berwarna hijau. Jadi udah terlanjur pakai. Dan ini hijab, nggak tahu ini masuknya ke baju atau celana. Semoga jangan terjadi apa-apa. Maaf. Dari pos 2 ke pos 3, trek yang kami lalui mulai menanjak dan sedikit landainya. Konon katanya ini belum seberapa dibanding trek yang ada di depan nanti. Dikarenakan jarak dari pos 2 ke pos 3 adalah salah satu jalur yang terpanjang, kami pun jadi sering beristirahat karena mudah capek. Kami tiba di pos 3 pukul 17.30. Masih sangat sepi, tidak ada pendaki lain dan hanya kami berdua. Sembari menunggu waktu maghrib, kami makan cemilan terlebih dahulu. Cemilannya harus yang manis ya, biar kadar gula kita menambah. Karena katanya makanan manis dapat menambah energi dan mencegah anemia.
Jadi, sangat disarankan untuk membawa makanan manis saat pendakian. Hari sudah lumayan gelap saat kami menuju pos 4, dan trek atau jalur yang akan kami lalui pun cukup terjal. Walaupun kami harus melalui trek yang cukup menukik, tapi pemandangan dari bawah sangatlah indah. City Light dari Kabupaten Garut menampakkan kecantikannya malam ini, sehingga bisa membuat kami merasa semangat kembali. Cahaya sahabat. Wah, cantik. Mantap, gila. Thank you sahabat. Mantap. Jadi kita ini udah nyampe. Baru pos 4. Cahaya. Baru pos 4. Tinggal satu pos lagi. 30 menit. Dari sana langsung puncak. Berangkat Siti. Bagaimana? Up. Ternyata Gunung Sagara tidak bisa diremehkan. Jalur yang kami tempuh sangat menguras mental dan tenaga. Memang kita tidak boleh menyepelekan hal apapun, karena setiap gunung memiliki tantangannya sendiri. Akhirnya kami tiba di pos 5 sekitar pukul 8 malam. Tidak ada dokumentasi perjalanan dari pos 4 ke pos 5, karena kedua tangan saya harus turut menyentuh bebatuan dan akar untuk memanjat. Jadi maaf, tidak sempat merekam. Sekarang udah di tenda, tepatnya ini di pos 5. Kita nggak ngecamp di puncak dikarenakan sama petugas gak boleh ngecamp di sana karena ada lagi musim pancaroba juga, terus cukup bahaya kalau ada angin kencang. Jadi kita di bawahnya dikit, di bawah puncak, tepatnya di pos 5. Tenda udah dibangun, tadi kita nyampe sekitar setengah 8-an lah nyampe sini. Terus sekarang lagi siap-siap buat makan malam, walaupun ini udah kemalaman, soalnya masih sebelum jam 10, tapi udah ada yang telepon, udah ada yang ngantuk. Jadi kita yang penting perut isi, makan dulu. Oke. Puncak Mangjon. Puncak Sagara, Garut 4 Juli 2022 akan menjadi kenangan dan cerita baru dalam pendakian saya. Gunung yang berada di Kabupaten Garut ini memiliki ketinggian 2132 mdpl. Di Puncak Sagara ini, kita bisa melihat kawah Talaga Bodas Garut yang berada di bawah, dan juga Gunung Ciremai yang berdiri gagah. Menurut informasi yang saya dapat, nama Sagara diambil dari nama kampung yang berada di kaki gunung. Karena bila dilihat dari peta, gunung ini bernama Gunung Piit, bukan Sagara. Dan warga lokal bahkan menyebutnya Gunung Pilar. Di balik keindahan panorama yang dimiliki Gunung Sagara, ada keunikan lain, yaitu salah satu petugas sekaligus penjaga shelter yang bernama Kang Fikri. Beliau cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Bahkan, saya pun hampir terbata-bata ketika harus menggunakan bahasa asing di gunung. You learn English? You speak English in here? A little.
A little bit. Oh, why? Speak English. Because I want to develop this place, and I think I have to learn English. any necessary thing that I have to As a learn. tour guide too. Yep, I'm a tour guide too. Oh my god, that sounds good. That's gonna be so damn confusing. For Memang now, benar, I'm still learning. ilmu bisa dipelajari oleh siapapun yang mau belajar. Semangat selalu untuk Kang Fikri. Kelak kita bisa berbincang kembali suatu hari nanti. Ada pepatah yang mengatakan, pergilah untuk pulang dan menghilanglah untuk menemukan makna dari sebuah perjalanan. Pendakian kali ini mengajarkan kami untuk tidak menyepelekan sesuatu dan menghindari hal-hal dadakan yang bersifat merugikan. Seperti fisik yang tidak melakukan olahraga terlebih dahulu menyebabkan kami mudah lelah dan tidak fit. Persiapan logistik yang kurang matang dan kondisi kendaraan yang tidak kami cek terlebih dahulu sebelumnya. Terima kasih Gunung Sagara dan hatur nuhun kepada kawan pendakian kali ini yaitu Mang Jon. Semoga saya dapat kembali lagi ke sini dan menikmati perjalanan yang lebih baik dari hari ini.